apa kabar? Nah, sekarang kita ketemu dalam mata pelajaran tematik. Materi sekarang yaitu kelainan organ gerak, menentukan ide pokok dalam teks bacaan, membuat komik. Otot berfungsi untuk menjalankan dan melaksanakan kerja. Misalnya, berjalan, mengangkat, memegang, berbicara, duduk, berdiri, makan, dan menggerakkan jantung. Macam-macam kelainan pada otot yang sering terjadi adalah kram dan terkilir. Nah, sekarang penjelasan tentang macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Yang pertama, hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel-sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kelainan ini sering dimiliki oleh atlet binaraga karena berlatih yang berlebihan. Yang kedua, sakit pinggang. Ini sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang. Peregangan otot bisa terjadi karena mengangkat beban yang terlalu berat, kehamilan, dan obesitas. Namun, terdapat sakit pinggang yang disebabkan oleh penyakit alat dalam di bagian sekitar pinggang. Terdapat perubahan kedudukan tulang pinggang, fraktura, serta infeksi tumor pada tulang pinggang dan tulang kelangkang. Yang ketiga, atrofi adalah kelainan otot yang terjadi sebagai akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil, lemah, atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Otot yang mengalami atrofi akan mengalami pengurangan ukuran hingga 25% dari ukuran semula. Atrofi dapat disebabkan oleh penyakit poliomiyelitis yang dapat merusak sel-sel saraf pada otot dan keadaan tertentu. Misalnya, sakit yang membuat seseorang harus istirahat di tempat tidur dalam waktu yang lama. Pemulihannya dilakukan dengan pemberian latihan otot, pemberian stimulan listrik, atau dipijat dengan teknik tertentu. Kelainan ini dapat dicegah dengan cara mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga secara teratur. Yang keempat, kaku leher adalah kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Akibatnya leher menjadi sakit dan kaku jika digerakkan. Selain itu, stres yang berat akan membuat kejang otot leher dan punggung. Rasa sakit itu akan hilang jika stres sudah hilang. Yang kelima, terkilir atau keseleo. Adalah kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau. Hal tersebut membuat ujung tulang tidak kembali pada tempat semula. Keenam, distrofi adalah penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Penyakit ini diduga merupakan penyakit bawaan atau genetik. Yang ketujuh, tetanus.
Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini biasanya masuk melalui luka terbuka, sehingga menyebabkan infeksi dan menghasilkan racun yang menyerang saraf. Akibatnya, fungsi saraf dalam mengontrol otot menjadi terganggu. Tetanus menyebabkan otot menjadi tegang, terus-menerus atau kejang-kejang. 8. Fibriosis adalah pembentukan jaringan ikat fibrosa, sel-sel otot, skeleton ataupun otot jantung yang mati karena suatu sebab akan diganti oleh jaringan ikat. Hal itu terjadi karena sel-sel otot ini tidak mampu bergenerasi sehingga akan melemah. 9. Kram otot. Kram atau kejang otot merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Selain itu, kram juga sering terjadi karena cuaca dingin. Kram sering terjadi pada otot betis secara tiba-tiba dan terasa berkedut. 10. Hernia abdominal adalah kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Nah, sekarang menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Di sini ada bacaan tentang salah bantal. Nah, ini contohnya ada di paragraf ketiga. Kalian baca. Nah, ide pokoknya ada di awal. Yaitu menurut Dr. Melia Waryanto SP.AK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur. Nah, itu contoh ide pokok dalam teks bacaan. Nah, sekarang tentang membuat komik. Nah, sebelum ke membuat komik, kita harus tahu pengertian tentang komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, di sini ada ciri-ciri komik yang baik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami, sehingga pembaca mudah mengerti dan memahami isi komik. Yang keempat, bersifat kepahlawanan. Pada umumnya, isi cerita yang terdapat di dalam sebuah komik adalah membuat pembacanya mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. Yang kelima, menggambarkan watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami. Dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, itu penjelasan tentang komik.
Nah, untuk pertemuan sekarang, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.